Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam LSM Renungan 1 Menit pada hari puasa yang ke-14. Semoga tetap semangat dalam melaksanakan puasa di masa Prapaskah ini pada hari yang ke-14. Tentunya Anda sudah mengalami pengalaman-pengalaman rohani selama kurang lebih 14 hari puasa ini. Dan semoga tetap semangat dan juga tetap tekun dalam doa. Dan tentunya tetap banyak memberi atau bersedekah kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan, sehingga mereka juga mengalami sukacita rohani di masa Prapaskah ini. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19-31 kita merenungkan tentang Lazarus. Kisah Lazarus dan orang kaya, ya, di mana Lazarus tinggal atau ada di tempat orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Lazarus tentunya yang miskin, yang tidak berdaya apa-apa, dan ia senantiasa menghabiskan atau memuaskan rasa laparnya dengan remah-remah yang jatuh dari meja si kaya itu. Dan pada suatu ketika orang Lazarus ini dia meninggal dan langsung dibawa ke pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya ini pun meninggal dan ia berada di alam maut, di neraka. Dan ketika ia memandang ke atas, ia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham, dan dia meminta supaya Bapak Abraham mengizinkan Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air dan meneteskan ke orang kaya ini. Tetapi ternyata jurang pemisah antara surga dan neraka begitu jauh sehingga tidak bisa terseberangi. Dan orang kaya ini menyadari bahwa selama hidupnya ia tidak memberikan perhatian kepada Lazarus, dan ia meminta. Dan saat ini ia mengalami kematian yang kekal, penderitaan yang kekal. Dan ia meminta supaya Lazarus diutus untuk memberitahu kepada saudara-saudaranya supaya mereka bertobat dan jangan masuk ke tempat yang sama. Tapi Bapak Abraham katakan ada pada mereka ada kesaksian dari kitab dari Musa dan para nabi. Tentunya mereka akan mempelajari itu. Kalau mereka tidak percaya, sekalipun ada orang mati yang bangkit dan menyampaikan pada mereka, toh mereka tetap tidak akan percaya. Saudara, pilihan sebetulnya yang menjadi penting di sini. Ketika orang kaya menjatuhkan pilihan pada dirinya sendiri, dia menghabiskan hidupnya dengan kemewahan dan dengan hidup yang berpusat pada diri sendiri. Pilihan yang berpusat pada diri sendiri ini yang membuat dia salah dan menderita selama-lamanya. Sedangkan Lazarus, sekalipun selama hidupnya dia menderita, tetapi pilihan hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dan inilah yang mengarahkan hatinya untuk senantiasa tertuju kepada Tuhan. Dan ketika ia meninggal pun, ia mati pun, ia dihantar kepada kehidupan abadi bersama Bapa di sorga dalam pangkuan Abraham. Dan ini menjadi kerinduan setiap kita untuk menjatuhkan pilihan pada ketergantungan kita pada tuntunan dan bimbingan Allah sendiri, supaya kita juga dari dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak terjebak dengan berbagai macam kemewahan, tidak terjebak dengan berbagai macam popularitas, tidak terjebak dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan fasilitas dan lain sebagainya, yang hanya untuk menyenangkan diri sendiri, yang hanya berpusat pada diri sendiri. Kita diingatkan melalui kesaksian Lazarus supaya kita senantiasa berpusat kepada Allah. Lazarus telah menunjukkan pilihan untuk berpusat dan bergantung kepada Allah selama hidup di dunia ini, sehingga juga pada hidup yang akan datang kita juga dipersatukan dalam persatuan dengan Allah Bapa di sorga. Dan masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin menyatukan diri kita
dengan atau menjatuhkan pilihan kita dan semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan yang menjadi arah dan tujuan hidup kita, sehingga kita tidak terjebak dan jatuh dalam godaan-godaan dunia, tetapi yang hanya untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, karena hati kita juga terpaut kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pada hari ini yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami untuk belajar dari Lazarus yang menjatuhkan pilihan dan bergantung kepadamu. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa bersemangat untuk bersiaran di dunia ini. Dan sejak persiaran kami di dunia ini, kami senantiasa mengarahkan hati kami kepadamu, mentautkan hati kami kepadamu, dan terutama juga di masa Prapaskah ini, kami semakin dekat dengan Engkau dalam doa, dalam puasa, dan juga dalam sedekah dan amal kasih. Kiranya juga Engkau menuntun dan membimbing kami melalui sarana-sarana ini untuk semakin dekat dengan Engkau, untuk semakin mengarahkan perhatian kami kepadamu, dan tidak untuk memuaskan diri kami sendiri, tidak untuk mencari popularitas dan kesenangan diri kami sendiri, tetapi semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Kuatkanlah kami di tengah percobaan dan di tengah pergumulan kami di dunia ini, supaya sekalipun dalam penderitaan dan salib, kami juga tetap mengarahkan hati kami kepadamu, karena Engkau senantiasa menguatkan dan menyertai kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Ibu Bapak Turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar ini, saya bantu dalam doa-doa saya. Juga bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi atau catatan komentar, silakan juga menulis pada kolom komentar. Dan bagi yang mau membagikan renungan ini, silahkan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, agar juga menjadi berkat bagi mereka. Tetap bersemangat dalam masa puasa ini, dalam berpuasa, berdoa dan bersedekah. Tuhan memberkati.